Kalian langsung mikir kan, nih masa Jin kepala buntung kemarin malam sampai sini. Ya udah dong, dia buru-buru ngemas tasnya, kabur dan nyusul kembarannya naik taksi. Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you? Hari ini welcome back to KS, kisah serem Kastil Sasha. Kenapa Kastil? Lo lihat aja video sebelumnya, udah gue jelasin. So, bagi kalian yang baru datang ke YouTube channel Sasha Marisa, atau KS itu adalah segmen dimana gue akan menceritakan kembali kisah horor pribadi dari subscribers, which is y'all, my YouTube familia. Dan untuk kali ini ada 2 cerita. Yang kalian lihat di thumbnail itu adalah cerita yang kedua. Jadi y'all bear with me. Ini cerita pertama juga serem ya. Kejadiannya itu ada di Jogja. Kenapa gue langsung masuk? You know what? Daripada itu kepanjangan, let's just get into it. Here's kisah seram Kastil Sasha episode ketiga. Yes, gue udah ada 2 episode sebelumnya. Go watch it y'all. Cerita pertama, ini kejadiannya ada di Jogja. Lebih tepatnya malam tahun baru. Harusnya ini gue ngebawain pas lagi tahun 2025 atau 2026. Jauh bener. Nama pemberi cerita di sini adalah Carlina. So the main character right now is Carlina. Jadi lebih tepatnya 12 tahun yang lalu nih. Si Carlina ini kuliah di Jogja. Sebenarnya gue pengen ngomong Kak Carlina ya, because she say kemungkinan dia adalah subscribers paling tua di YouTube channel Sasha Marisa. Really? Tapi ya udah lah ya, karena gue nge-retell lagi storynya. Let's just say Carlina. Now, si Carlina ini kan 12 tahun lalu kuliah di Jogja. Dia ini punya kembaran. Tapi si kembarannya itu tuh tinggal di Bandung. So now what happened, di tanggal 31 Desember ya, kembarannya tuh dateng lah sama pacarnya ke Jogja untuk merayakan tahun baru di sana aja lah, kita rame-rame. Nah pada masa itu si Carlina tuh masih punya gebetan yang dia bilang Mas Jawa, oke? Gak usah disepal-sepil nama mantannya, so we calling Mas Jawa. Nah pada saat itu si Mas Jawa nyewa lah sebuah mobil agar mereka bisa berempat nih ya jalan-jalan di Jogja. Kembarannya tuh pengen banget tuh merayakan tahun baru di Pantai Parangtritis. You know damn well Parangtritis tuh a lot of ghosts, hantu-hantu, roh-roh, makhluk astral. Tapi bentar. Jadi mereka pun pergi deh ke sana untuk melihat pesta kembang api di Pantai Parangtritis. Namun kondisinya Pantai Parangtritis pada saat itu masih ramai dan kurang kondusif. Bahkan untuk sekedar duduk aja tuh susah. Akhirnya Mas Jawa ngusulin untuk mencari pantai lain deh demi melihat sunrise. Jadi dia punya solusi lah, dimana dia ini bawain mereka berempat ke pantai yang disebut Pantai G. Gak mau dikasih tahu juga sih sama si Carlina pantai mana. I don't even know where it is. Tapi yang jelas katanya lokasinya itu ada di barat Jogja dan sekitar 40 km dari Pantai Parangtritis itu. Nah si Carlina tuh ingat ketika mereka lagi on the way itu tuh udah jam 2:30 pagi. Tapi mereka belum juga sampai-sampai. Padahal udah lama loh mereka tuh berangkat dari Pantai Parangtritis. Nah jalanan ini memang cukup lebar ya, tapi hanya muat 2 kendaraan gitu. Dan kendaraan lain yang mereka lihat tuh masih bisa dihitung juga ya, jadi nggak rame lah. Mas Jawa tuh bilang pantai ini memang belum populer pada waktu itu, jadi kayak ibaratnya dia tahu hidden spot lah ya. Nah terus si kembarannya yang dari Bandung itu sama pacarnya duduk di belakang, Carlina duduk di depan kan nemenin si Mas Jawa lagi nyetir. And so what happened, walaupun jalanan sepi, Carlina nih jadi kayak agak nggak nyaman gitulah, yang dimana dia walaupun ngantuk banget, dia masih khawatir sama Mas Jawa yang nanti takutnya ketiduran kan tengah-tengah jalan, mana situasinya itu gelap, sunyi. Nah si Carlina ini jadi tegang karena begini, ketika mereka on the way ya itu kan jam 2:30-an, Carlina dan Mas Jawa ini ngeliat lah ada beberapa kakek-kakek yang masih bersepeda. Ya memang manusia sih, tapi agak merinding karena jam segitu kok masih ada di jalan ya orang sepedaan jam 2:30. What are y'all doing? Terus kakek-kakek pula. Kemudian si Carlina ini tiba-tiba melihat cahaya terang banget di ujung jalan. Cahayanya tuh terang banget tapi cuma satu. Jadi dia ngira itu lampu motor kali ya yang masih jauh di sana. Dan posisinya kan berlawanan sama mobilnya dia kan. Nah kalau mobil itu kan lampunya 2. Carlina pun bilang ke Mas Jawa, Mas hati-hati ya, itu di depan ada motor loh di jalur sebelah yang memperingatin gitu karena jalanan kosong. Dan Mas Jawa kok malah jadi ngebut. Don't you see that? Itu ada motor di depan. Nah meski mobil ini berada di sisi kiri, tetap aja si motor nih berada di tengah-tengah, nggak mau mereng gitu loh, ya kan bisa bahaya. Semakin lama cahaya itu semakin dekat,
Tapi Karlina perhatikan kok sepertinya cahaya itu nggak bergerak maju. Jadi kayak kitanya yang maju malah diem di tempat. Silau bener. Gue kalau udah di situ ngamuk sih kayak gila itu ngedim lampunya kenceng banget. Cuma lah ya udah ya. It's tanah Jawa dan jam 2:30 gue nggak mau sompral ngomongnya. So saat makin mendekat nih dia bilang lagi ke Mas Jawa, mending pelan-pelan aja Mas, gak apa-apa, nggak ada mobil juga, kita nggak buru-buru kok. Karena dia juga takut nih kok tambah kenceng itu ada motor loh. Namun si Mas Jawa ini seolah-olah tidak menggubris perkataannya si Karlina, seperti kayak kesambet setan budak. Lo tau kan setan budak? Begitu jaraknya sekitar 50 meter, Karlina baru menyadari kalau itu bukanlah lampu motor, melainkan sesosok api transparan berbentuk manusia yang menyala membara. Bagian yang paling mengerikannya adalah kepalanya itu diletakkan di bawah, matanya itu bolong, bertanduk dengan taring panjang dan lidah terjulur. Nah itulah kenapa terang banget. Now at this point don't nobody know what there is. Si Karlina pun juga bingung kali, apaan tuh? Apa dia salah lihat atau bagaimana? Nah sosok itu soalnya berada di tengah-tengah jalur mobil mereka. Ketika mobilnya udah deket banget, Karlina merasa pasti akan nabrak nih. Ya udahlah dia teriak terus nutup mata. Mobil itu nabrak sosok tersebut. Tetapi rasanya seperti menabrak angin. Lebih mengejutkan lagi, di jalur lawan arah ya, ada truk pengangkut batu yang melaju cukup kencang tanpa lampu sama sekali. Kembarannya Karlina dan pacarnya terbangunkan gara-gara teriakannya. Saat itu Karlina nangis kejer. Tiba-tiba si Mas Jawa tanya, kamu lihat juga ya? Ternyata Mas Jawa tuh udah ngeliat sosok itu sejak dari jauh. Tapi dia malah diem aja agar si Karlina ini gak histeris. So everybody and the mama saw it. Ya kecuali si kembarannya sama pacarnya yang mereka tidur di belakang ya. Si Mas Jawa tuh ngejelasin bahwa di daerah itu tuh, di jalanan mereka memang terkenal ada jin yang suka mencelakai pengendara. Kalau aja tadi dia banting setir tuh atau ngegeser jalur, mungkin aja mereka tuh udah tabrakan sama truk tadi, truk yang ngangkat batu yang nggak pakai lampu juga. Jadi si jin itu memang sengaja nakut-nakutin, ngewujudin dirinya gitu ya, biar si pengemudinya itu tuh ngoleng. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai juga lah ke Pantai G dan berhasil melihat sunrise. You know, everybody and the mama was happy ya, kayak worth it dari mana? Masanya di sini si Karlina ngirim ke DM gue, bener-bener worth it sih. Lu baru ngeliat jin, terus lu ngeliat sunrise bilang worth it. Gue mah nggak mau, mesti ngelewatin jin dulu buat lihat sunrise. Lanjut. Ketika pulang ke kota Jogja di siang hari, perjalanannya terasa jauh lebih singkat. Nggak kayak malam yang kayak kok ini kagak nyampe. So long story short, mereka berempat ini akhirnya check-in ke hotel lah karena kan capek banget tuh perjalanan jauh. Ketika udah masuk kamar, kembarannya sama pacarnya si kembaran tuh mereka pergi dulu lah pengen beli oleh-oleh. Sementara si Karlina ini memutuskan untuk tinggal di hotel aja karena udah capek banget, ngapain sih? Yes, termasuk si Mas Jawa itu pergi bareng kembarannya. Karlina doang yang sendirian di kamar. Oke. Nah di sini use your imagination. Semoga gue ada visualnya ya. Jadi di kamar hotel Karlina itu ada TV ya, jelas lah. Nah TV-nya itu No. Di bawah TV-nya itu ada lemari pendek gitu. Lemari pendek yang nempel ke dinding. Bener-bener tepat di seberang kasur kan. Jadi kayak ngehadap-hadapan. Nah kalau dibuka tuh lemarinya ada kulkas mini gitu loh. Ya seperti kayak di hotel-hotel biasanya. Sekitar jam 2 siang, belum lama setelah Karlina ditinggal sendirian ya, tiba-tiba terdengarlah suara geruduk berulang-berulang dari lemari depan itu tuh. Karena penasaran, Karlina buka lemari itu dan menemukan kulkas mini yang isinya kosong. Ya nggak ada apa-apa. 15 menit kemudian suara itu terdengar lagi. Geruduk. Karlina mulai tegang dong, like what the hell was that? Kali ini dia nggak langsung periksa buka lemarinya. Gak lama kemudian suara itu muncul lagi lebih keras kayak geruduk. What the hell? Karena panik, Karlina langsung ya udah, gue mendingan telepon aja nih front office, resepsionis, housekeeper, everybody and their mama di hotel. Gue panggilin. Enggak sih. Ya pokoknya dia minta pertolongan lah ya buat salah satu orang hotel untuk meriksa ini jangan-jangan ada apa-apa nih di lemari, karena dia takut juga kulkasnya meledak. Setelah itu dia keluar kamar untuk menunggu si petugas hotel di koridor. Beberapa menit kemudian petugas hotel itu datanglah dan periksa. Bu, nggak ada apa-apa sih bu. Nggak ada yang konslet juga. Ini kulkas nggak kenapa-kenapa. Karlina nyuruh petugas, mas tunggu dulu deh mas, tadi ada suara geruduk-geruduk, siapa tahu tuh kan suara muncul lagi. Jadinya kan si masnya juga tahu gitu kan. Tapi setelah 10 menit nih ya mereka nunggu, nggak ada apa-apa. Malah suasananya jadi kayak
Jadi awkward nih, gimana ya Mas Heng, beneran loh itu. Dan akhirnya Carlina ngerasa, aduh nanti si Mas ini ngiranya gue lagi mabok lagi atau lagi kenapa. Jadinya ya udahlah, dia disuruh balik aja. Makasih ya Mas, aduh maaf nih ngerepotin. Udah cabut deh tuh. Namun gak sampai setengah jam nih setelah si petugas hotel itu pergi, suara geruduk-geruduk kayak itu datang lagi. Kalian langsung mikir kan, nih Mas Hajin kepala buntung kemarin malam sampai sini. Ya udah dong, dia buru-buru ngemas tasnya, kabur dan nyusul kembarannya naik taksi. Daripada dia ngedokem terus kan di kamar. Malam harinya Carlina itu tidurlah sekamar dengan si kembaran, dan untungnya nggak ada gangguan apa-apa sih. Nah pada saat itu si Carlina juga nggak menceritakan kejadian yang dia denger kan pas lagi siang-siang hari itu. Bunyi geruduk-geruduk lah, karena tahu kembarannya itu penakut banget dan pasti bakal gak akan bisa tidur. Now fast forward, keesokan paginya mereka mengantarlah si kembaran dan pacarnya ke stasiun lagi ya kan. Mereka harus balik ke Bandung. Lalu Carlina dan Mas Jawa ini kembalilah ke kampus. Beruntungnya setelah kejadian itu tidak ada gangguan apa-apa lagi. Ini sebenarnya ada cerita yang mirip, tapi kejadiannya ini yang ngalamin nyokap gua ya pas lagi mau ke Bandung ya. Tapi ke puncak. Ke puncak. Ya udah itu ceritanya nanti lagi. Pokoknya ini hampir mirip, tapi nyokap bukan ngeliat kayak Jun yang sampai ada keluar taring atau yang sampai berapi-api. Enggak, dia nggak ngeliat kayak begitu. Ngelihatnya sih ya literally yang rambutnya kayak wig gua sekarang, if you know what I'm saying. But that's for another story di case-case yang lain, karena sekarang cerita kedua jauh lebih nyeremin. Inilah cerita yang ada di thumbnail. It's going to be long story, agak panjang. Jadi lo siapin, I don't know, snacks, makanan sebelum lu sahur. Apa lu nonton ini pas lagi sahur? Ya sembari sahur lah. So get yourself comfortable. Cerita kedua ini dikirim oleh Naya, yang dimana dia tuh tahun ini umurnya udah 25 tahun. Ceritanya ini terjadi di Oktober 2012 ketika si Naya ini masih SMP kelas 1. Dan pada saat itu dia nih disuruh ikut diklat ekstrakurikuler paskibra. Nah pelatihnya dia itu udah memberikan peringatan tegas sebelum berangkat. Jaga tutur lisan dan perbuatan, karena diklat ini diadakan di daerah pegunungan asri yang syarat dengan misteri. So what happened? Sebelum berangkat saat apel di sekolah, Naya yang biasanya ceria terus tiba-tiba merasa sangat lelah dan bahkan pingsan. Nah ini adalah hal yang belum pernah dialaminya selama 12 tahun. Meski demikian, mereka semua tuh akhirnya berangkatlah dengan truk TNI AU, dan si Naya ini duduknya itu di dekat pintu belakang. Jadi di dalam truknya itu Naya menyaksikan kejadian yang luar biasa dan aneh sih. Di depannya itu ada seorang anak perempuan dari kelas 2. Dia nih pertama-tama terlihat sesak napas, sampai-sampai harus diberikan oksigen. Tapi yang ngebuatnya makin ngeri adalah mata anak itu tuh di seberangnya Naya tampaknya aneh. Pupilnya tuh seolah-olah terangkat-angkat gitu loh, hampir berubah putih. Ternyata si Naya ini juga mendengar cerita serupa dari teman-teman lainnya, bahwa penumpang di bis lain, truk lain juga mengalami sesak napas dan gak biasa gitulah. Ada sesuatu yang gak beres nih sejak perjalanan itu. Jadinya gak cuma di truk Naya, tapi di truk temennya juga ada yang ngalamin seperti itu. Setelah perjalanan yang mencekam itu, akhirnya mereka tibalah di sebuah villa. Semua orang ucap syukur karena selamat sampai tujuan, mana tadi perjalanan aneh-aneh. Dan si Naya ini dalam hatinya ya, gue mesti ngucap permisi kepada semua entitas atau penjaga yang mungkin ada lah di sana itu. Nah sekarang gue akan menggambarin villanya seperti apa. Villa itu terdiri atas 2 rumah. Jadi ada rumah atas dan rumah bawah. Dan mereka ini ditempatkan di rumah bawah dengan tata letak yang agak unik juga sih. Pintu depannya itu langsung menghadap ke kamar tidur perempuan. Lalu di sebelah kirinya kamar tidur laki-laki, diikuti juga oleh kamar mandi dan sebuah pintu samping. Lo bingung gak? Ya kemungkinan gue ada visualnya ya. Kalau gak ada, just do your imagination. Ya sembari imajinasi lu lagi di uyak-uyak sama gua. Jadi begini ceritanya. Pada malam pertama diklat sekitar pukul 11 malaman, semua peserta ini dibangunin lah satu persatu. Naya dibawa ke rumah atas, di mana ada proyektor yang menayangkan gambar kuntilanak melayang. Ngapain? Sesi itu yang disebut jurit malam. And then what happened? Si pelatihnya itu memerintahkan mereka untuk mengikuti senter yang menyala tanpa teralihkan, dan gak boleh itu namanya berpaling atau mundur agar si kuntilanak di proyektor itu tidak menertawakan kita. What? Again ini proyektor ya, jadi kayak animasi ya. Bukan setan beneran ada di proyektor gitu, enggak. Semoga sampai sini lu paham. Ya udah deh, si Naya ikutin lah perintah
pas ini jurit malam. Ketika berjalan mengikuti cahaya senter, tiba-tiba si Naya ini mendengarlah teriakan seorang wanita yang memperingatkan, "Dek, jangan ke sana, itu jurang." Padahal senter itu nyala jelas kan di depan. Tapi kan teriakan itu terus berganti lagi, memerintahkan Naya untuk mundur, terus mengarahkan agar berjalan terus. Maunya bagaimana sih? Naya nyadar kan bahwa suara itu mungkin berasal dari panitia nih yang lagi sembunyi iseng ngomong ngeprank-ngeprank alay, yang sembunyi di balik ayunan besi putih. Nah terus di ayunan besi putih itu ditaruh deh sebuah boneka nyeremin kayak mau nakut-nakutin kali ya. Ya udahlah si Naya ini akhirnya nggak maju ke si senter itu karena dibilangin kan, itu awas ada jurang, kamu lewat sini aja. Akhirnya ngambil jalan yang satu lagi. Long story short, setelah menyelesaikan sesi jurit malam, ya memang nggak ada apa-apa sih. Naya disamperin deh tuh sama pelatihnya yang bertanya, "Kamu ketemu apa sih kemarin? Maksudnya gimana nih?" Ya udah dia ceritain lah. "Ya kemarin aku ngeliat ada mbak-mbak sembunyi di balik ayunan besi putih yang lengkap sama boneka serem itulah. Terus katanya jangan ke center itu." Ya udah Pel, aku akhirnya ke jalan yang satu lagi. Terkejut dia. "Ya terus kenapa kamu lewat ayunan itu? Kan ada rute sebelumnya yang ada center nyorot ke pinggir sawah bukan jurang." "Oh iya ada Pel, memang aku lihat center itu. Tapi si mbak itu tetap kekeh bilang jangan lewat situ karena ada jurang." Dijawablah sama si pelatihnya, "Ya udah nggak apa-apa, memang jalannya nggak cuma satu kok." Katanya begitu supaya si Naya bisa tenang. Abis itu mereka semua nih sholat subuh lah dan disuruh tidur sampai jam 6 pagi. Saat di kamar teman-teman pada cerita lah tentang kejadian malam kemarin. Terus si Naya juga ikut cerita kayak, "Kemarin aku juga lewat loh jalan yang satu lagi, malah ada mbak-mbak ngasih tahu aku kalau senter yang disorot itu malah jalan jurang. By the way nih mbak-mbak juga ngumpet gitu loh di belakang ayunan besi putih." Nah ini kan sesuatu yang nggak dialamin oleh teman-temannya Naya. Jadi they were like, "What are you saying? Kita nggak ngelihat ada ayunan besi putih. Kamu kemana sih?" Nggak lama kemudian mereka lagi cerita-cerita ya, kedengeran lah ketukan pintu kamar yang mendadak membuat mereka jadi kaget. "Oh apaan sih?" Gitu kan, pada diem-diem kan kita disuruh tidur. Bener aja di belakang pintu ada yang ngomong, "Udah dibilang jangan bicara, udah tidur." Jadi mereka disuruh tidur tuh. Ya udah kayak udah pada diem kan. Fast forward pada hari kedua. Di hari kedua ini mereka ada sesi flying fox. Nah saat giliran Naya mau naik, dia dipasangin kan tuh peralatan safety dan berjalan menuju tangga di ujung villa dekat rumah atas. Nah di tengah perjalanan yang sepi, tiba-tiba terdengarlah suara dari balik pohon. Seorang pria dengan helm proyek putih. Oh orang, jadi ada mas-mas proyek pakai helm putih terus nyapa si Naya dengan ramah, "Hati-hati ya dek, tetap fokus." "Oh iya pak." Naya meluncur deh tuh kan. So what happened? Sampailah dia di bawah kan. Saat proses mau turunin Naya dari gantungan flying fox, kakinya dia itu nggak sengaja senggol anak pohon pisang sampai miring. Dia samperin nih ke si pelatih, "Pel, di balik pohon tadi ada bapak-bapak kan Pel, pakai baju coklat sama helm proyek warna putih gitu, orang proyek." Dijawablah sama pelatih, "Helm proyek? Emang kamu nggak lihat bapak-bapak yang lain? Mana ada yang pakai helm proyek?" Terus dia terdiam dong. Dia mikir lah, iya ya nggak ada juga nih. Lagian kalau dipikir-pikir ngapain ya petugas flying fox pakai helm proyek? Ya bisa aja sih, cuma don't nobody worth it. Dan seketika itu juga dia sesek napas, dadanya itu sampai kayak ditindihin LPG 5 kg. Berat banget sampai dia ini terhuyung dan ditangkaplah sama pelatihnya. Pelatihnya nyuruh dia tenang, "Ayo tarik nafas, ayo." Tetapi semakin dia berusaha, semakin sesek sampai napasnya ini cuma sampai di tenggorokan. Dan pelatihku ini sadar bahwa ini bukan sesak nafas biasa, tetapi kesurupan. Naya yang setengah sadar kondisinya saat itu, di mana dia masih bisa ngebuka mata lah ya sedikit-dikit dan bisa ngedengar juga apa yang terjadi di sekelilingnya dia, tetapi dia udah kehilangan kontrol sekitar kayak 70%-an gitu. Akhirnya si pelatih ini memutuskan untuk ngebawa dia ke kamar rumah atas, dan di saat itu dia ngerasa tubuhnya tuh menolak, kayak ada sesuatu di rumah atas itu yang gak bikin Naya yang lagi kesurupan ini untuk naik. Dan dia nih pengennya tetap di rumah bawah aja, dan dia berasa bahwa badannya itu kayak didorong untuk kayak turun ke rumah bawah. Disitulah Naya teriak, "Bersihkan! Akhirnya dengan 5 pria dewasa nahan dia, tangannya itu dan kakinya ditaliin ya, diikat dan diangkat buat ke rumah atas. Kenapa diikat? Bener-bener tangannya si Naya itu katanya udah mau nyakar dan kakinya itu nendang-nendang. Sampai di rumah atas dia nih udah gak sadar sama sekali, tetapi dia ingat bahwa dia telah masuk ke alam mimpi. Di dalam mimpinya ini si Naya nih ketemu sama kakek-kakek berambut panjang dan berjenggot putih.
Lalu si kakek ini lagi ngobrol nih sama bapak-bapak yang pakai helm proyek putih tadi yang dia lihat sebelum luncur tuh. Kakek itu bilang ke bapak-bapak ini, "Nak, tolong jangan sampai sini, ini rumah saya." Tapi dijawab sama bapak itu, "Maaf kek, saya nggak bisa janji nih, karena saya cuma menjalankan perintah doang." Terus si Naya ini kebangun, tapi matanya dia tuh masih berat untuk ngeliat semuanya. Jadi kayak apa-apa tuh, tangan dan kakinya dia itu tuh masih brutal, maksudnya masih diikat dan badannya itu udah basah keringetan ya. Nah akhirnya teman-teman sama seniornya itu mau ngegantiin bajunya Naya, termasuk kayak celana sampai dalemannya. Terus akhirnya cowok-cowok itu disuruh keluar. Dan ada deh tuh 15 orang cewek, sampai 15 cewek loh, karena dia ini pengen nyakar dan pengen lari. Padahal di sini dia kondisinya tuh udah setengah sadar lah ya. Singkat cerita pakaiannya dia sama secahan dalamnya juga udah keganti. Terus dia bilang gini, "Udah jangan ditanya chaosnya seperti apa. Aku tahu aku teriak-teriak gak jelas, bilang kayak minggir, lepasin, kotor. Terus akhirnya next thing she know, dia itu dipegang lah sama 7 laki-laki. Dia nih sampai sekarang masih inget yang megangin dia tuh siapa aja. And then what happened? Gak lama kemudian dia nyium deh tuh bau minyak yang wangi banget. Di situ dia udah gak sadar lagi. Dia balik ke alam mimpi lagi. Tapi kali ini si Naya itu mimpiin sebidang tanah penuh pohon. Di sana ada kakek-kakek yang dia lihat kan di mimpi sebelumnya. Dia lagi santai duduk di kursi goyang di teras depan gubuk kayu. Lalu si Naya ini dengerlah suara-suara mobil besar seperti kayak suara mobil proyek gitu. Naya melihat bapak-bapak yang pakai helm putih itu keluar dari bulldozer dan bilang begini, "Permisi kek, sudah waktunya ya kek." Dijawab deh tuh sama si kakek-kakek kan, coba aja kalau bisa." Dan kakek-kakek itu menjawab sambil dia pergi masuk ke gubuknya. Dan tiba-tiba rekan bapak-bapak tadi itu semuanya pingsan. Terus si Naya ini ganti mimpi lagi deh. Kakek itu meminta sesuatu lah ke bapak-bapak ini. "Tolong nak, beri saya rumah di sini. Kamu udah ngancurin rumah saya. Aku hanya minta pohon pisang ini." Dijawablah sama si bapak proyek itu, "Iya kek, saya berikan ya ladang pisang ini untuk kakek. Saya minta maaf ya kek, saya hanya menjalankan perintah demi uang untuk sekolah anak saya." Terus si Naya ini kebangun karena tiba-tiba sakit banget nih jempol kaki kanannya yang ternyata lagi ditarik-tarik terus kayak dipencet-pencet gitu. Tetapi setelah udah kayak dicekot-cekotin gitu ya jempolnya, dia badannya udah bisa dikontrol lagi. Tadinya kan dia kayak masih bisa setengah-setengah doang kan, kakinya dia bisa digoyang-goyangin, terus dia juga bisa gerakin badannya, tapi tetap tuh dia mau buka mata aja tuh masih berat. Ternyata di kamar itu yang pencet jempolnya si Naya adalah dukun. Dukunnya tuh bener-bener pakai kalung yang biji-biji bulat gitu loh, kayak kalung biksu. Dan ternyata wanginya itu tuh dari dia, wangi yang tadi Naya cium sebelum pindah ke alam mimpi. Lo masih inget kan ya? Di sini dia cuma bisa kedap-kedip doang, nggak bisa bersuara juga, walaupun dia udah bisa kendaliin badannya. Dukunnya terus bilang gini, "Baik, adik Naya sudah sadar ya. Sekarang saya mau menceritakan semuanya. Dulu sebelum villa ini dibuat, villa ini tuh ada hutan pinus. Nah di dalam hutan pinus ini memang ada gubuk kecil nih. Gubuk kecil untuk istirahat orang-orang yang lewat di hutan karena berburu, mencari buah, binatang. Dan hutan ini juga akses menuju perkebunan yang ada di lembah bawah. Suatu hari ada proyek pembangunan villa ini. Nah gubuk tempat istirahat warga itu ikut tergusur. Lokasi gubuk itu sekarang adalah kamar mandi rumah bawah. Dukun ini juga mengucapkan bahwa villa itu dihuni oleh sosok hitam besar yang kini berada di pohon pisang. Dan kebetulan nih anak pohon pisang yang disenggol adik Naya ini ditempatinlah sama salah satu anak sosok hitam itu. Dan kakek yang diteriakin adik Naya tadi ini adalah sosok hitam besar ini. Jadi adik Naya kesurupan sama salah satu sosok hitam itu. Dan kenapa masuknya ke adik Naya? Karena adik Naya sebelumnya udah melihat si sosok mandor itu. Dan pandangan adik Naya itu kosong. This one is connected yo, baru nyambung ibaratnya. Terus udahlah nyenggol pohon pisang kecilnya itu, selain ngebuat si sosok besar ini marah, ternyata ada celah nih buat masuk. Nah pelatihnya Naya tanya ke dukun itu kan, kalau itu sebabnya lalu kenapa saat Naya dibawa ke rumah atas ini seperti kayak nolak gitu dan pengennya ke rumah bawah mulu, ada apa ya? Tolong jelasin dong. Apa karena kamar mandinya itu bekas gubuk? Sambil teriak bersihkan gitu
kan kata si pelatih. Dijawablah sama si dukun ini, coba periksa di kamar mandi karena itu daerah rawan kotor. Setelah dikasih penjelasan gitu kan sama si sang dukun, pelatih dan beberapa senior perempuan turun ke rumah bawah untuk periksa kamar mandinya. And what happened? Mereka menemukan sebuah pembalut yang masih tergulung dan terlihat bekas darahnya di pinggiran. What I've been telling you, kayaknya 2 video sebelum ini tuh juga tentang pembalut. Sekali lagi, please para subscribers perempuan, atau lu kalau bukan subscribers gua, aduh gua sampai berbusa-busa ngomong, lu kalau misalnya jijik gitu ya untuk meres darah lo dari softtek atau pembalut, ya udah diinjek-injek aja pakai kaki gitu kan, terus lu masukin ke dalam plastik. Bukan masalah Kak Marisa percaya sama mistis ini itu. Kalau misalnya nggak mau dikategorin ke mistis, kategorin ke kebersihan. Anjir, gue kesel banget loh. Kayak begini tuh it happens so many times. Cause like it's dirty. Selain itu kotor, itu juga bau. I'm telling you this for your own good, okay? Gue lanjut. Jadi ya bener aja kan, ada pembalut yang masih kotor, nggak dibersihin sama sekali, dibuang sembarangan aja gitu kan. Kejadian itu membuat si pelatih berteriak marah, menyuruh semua pesertanya itu ngaku siapa yang ninggalin pembalut ini. Mungkin karena semua takut, akhirnya nggak ada yang mau ngaku. Dan pelatih balik ke rumah atas, nyuruh semua senior cewek turun buat pegang masing-masing 2 cewek, terus disuruh interogasi masing-masing gitu. Takutnya malu kali ya sama anak-anak laki yang lainnya atau gimana lah ya, jadinya nggak mau ngaku. Dan ternyata metode ini berhasil. Ada nih satu anak yang naruh pembalut itu, dia bilang nggak sempet buang ke tempat sampah karena nggak tahu tong sampahnya di mana. Cewek ini juga mengakui bahwa dia nggak mau cuci karena kotor dan jijik, dan dia percaya kalau cuci pembalut itu tuh justru nyebarin banyak bakteri dan bikin penyakit. Terus alasan yang lainnya adalah dia juga nggak bawa plastik dan malu untuk minta. Akhirnya cuma digulung aja dan ditaruh di ujung kamar mandi. Dan ternyata si anak cewek ini tuh beda sekolah sama Naya. Terus akhirnya si pelatih ini ceritalah ke si dukun ya kalau masalah udah diatasi nih, udah tahu anaknya yang mana. Dan dukun ini juga bilang masalah juga udah ditemukan, seharusnya sosok hitam itu udah nggak akan mengganggu adik-adik ini lagi. Tapi tunggu dulu ya, saya akan mau mengucapkan permintaan maaf ke si sosok hitam itu. Nah terus si dukunnya tuh ngomong pakai bahasa yang si Naya nggak ngerti juga, tapi kurang lebih yang si Naya bisa tangkep omongannya si dukun tuh kayak gini, Mbah sudah bisa tenang, saya minta maaf karena adik-adik ini nggak paham. Jadi Naya menyimpulkan bahwa sejak awal perjalanan ke villa ada sesuatu yang aneh, dari sesak nafas yang ekstrim, suara ketukan pintu yang keras, dan suara mbak-mbak yang bersembunyi di balik ayunan besi putih itu kemungkinan besar adalah jelmaan salah satu anak sosok hitam itu. Jadi itu boneka juga bukan prank-prank alay buat nakutin, yang dia kira mungkin kayak seperti si proyektor itu kali ya, sengaja buat nakut-nakutin anak-anak ini. But no, bonekanya itu never existed. Gak ada yang naruh, gak ada yang tahu. Dan gak ada satupun senior wanita yang berjaga di balik ayunan besi putih itu. And long story short, semua yang kejadian ini selesai, mereka on the way pulang, sampailah mereka di kota. But again, karena kejadiannya itu benar-benar kejadian yang gak diekspektasi sama si pelatih pun juga. Terus dia juga mendapatkan gini si Naya, oh iya kak, aku kesurupan dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Kakak bisa bayangin gak secapek apa tubuhku? Dan itu merupakan trauma mendalam yang gak terlupakan sampai sekarang ini untuk Naya. So the thing is, gue cuma bisa bilang kayak ini kisah ya, ngajarin kita untuk selalu berhati-hatilah sama energi atau kekuatan yang kita gak bisa lihat, terutama di tempat-tempat tumbal proyek atau apa gitu-gitu loh. Yang kayak gitu-gitu, kalau lu udah denger tempat ini pernah ada tumbal proyek, kayak yo gotta be careful. Even though kalau lu misalnya orang skeptis, gak percaya seperti itu, minding your own business, gak usah sompral juga ngomongnya. Apalagi kalau misalnya lu di pedalaman, di pegunungan, di perhutanan, seperti kayak in the middle of nowhere. Ibaratnya gini, gak usah dikategoriin ke mistis lah, tapi dikategoriin untuk kayak suasana bersama aja, anjay. Maksud gue biar kayak kalau ngomongnya sompral gitu ya, bahasa kasar kayak anjir lu hahaha kenceng-kenceng ketawanya. Gimana orang daerah sana, lo mesti inget lah ada orang juga di sana gitu kan, gak mau terganggu juga. Categorize it in there. And that is pengalaman traumatik dari Naya. It is done, it is finished. Kisah seram Kastil Sasha. I hope you enjoyed. Dan bagi kalian yang pengen kirim cerita pribadi horor kalian, go ahead DM di Instagram ini, Speak to Goddess. Siapapun yang ceritanya paling detail akan gue pilih untuk di segmen selanjutnya. Dan jika kalian punya foto atau video sebagai buktinya, go ahead kirim juga. Dan kalau kalian gak punya, nggak apa-apa juga, just give it to me sedetail mungkin, dan akan gue ceritakan kembali di selanjutnya. And I guess this is it y'all. Thank you so much for watching today. Don't forget to like, subscribe, follow your guys Instagram Sasha X Marisa.
yang di follow Sasha X Marisa aja. Yang speak to goddess cuma buat DM aja. And I love you guys. Kisah serem casting Sasha. Udah, aduh, wig capek. Capek pakai wig guys, beneran guys. Gue lagi males catokan. Udah kayak ini ya, apa? Yang kungfu hustle. Bukan kungfu hustle, iya bener. Hey, ini rohnya. Dadah. Oh iya, belum lagi thumbnail. Ya, pakai lagi. Aku kena alis ya. Pakein lagi wignya. Gini, udah nggak bisa. Kok gini?